Assalamualaikum, bagaimana kabarnya semua? Semoga hari ini kalian sehat ya, amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Kemarin kita sudah bahas tentang zat aditif dan adiktif. Hari ini kita akan masuk materi baru ya, yaitu materi tentang darah dan peredaran darah. Nah, ini adalah bab terakhir untuk pemateri sebelum kalian masuk ke PAS. Oke, kita perhatikan bersama-sama. Darah dan peredaran darah. Nah, fungsi darah itu untuk apa sih? Nah, fungsi darah itu adalah untuk pengangkutan sebagai substansi. Jadi, fungsinya untuk mengangkut seluruh substansi-substansi yang ada di dalam tubuh kita sebagai respirasi, juga untuk mengangkut nutrisi, lalu untuk mengangkut ekskresi, lalu untuk mengangkut endokrin kita atau hormon kita. Selanjutnya adalah fungsinya untuk mengatur keseimbangan cairan darah dengan cairan jaringan. Selanjutnya untuk mengatur keseimbangan pH darah. Lalu untuk mencegah pendarahan itu fungsinya dari trombosit. Lalu untuk sebagai pertahanan tubuh fungsinya dari leukosit. Dan berfungsi untuk mengatur suhu tubuh. Nah, darah ini dia adalah di seluruh bagian tubuh kita itu pasti dialiri oleh darah. Oke, komposisi darah. Nah, darah ini dibagi menjadi dua. Ada plasma darah dan ada sel darah. Nah, sel darah dibagi lagi menjadi tiga. Ada eritrosit, ada leukosit, dan ada trombosit. Nah, di leukosit ini dibagi menjadi dua, ada granulosit dan ada granulosit dan agranulosit. Sedangkan kalau di granulosit dibagi lagi menjadi tiga, ada neutrofil, ada basofil, dan eosinofil. Sedangkan kalau di agranulosit itu ada monosit dan limfosit. Di limfosit dan monosit dibagi menjadi dua, ada sel B dan sel T. Sekarang kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah plasma darah. Nah, di dalam plasma darah itu dia terdapat air, lalu terdapat protein plasma yang terdiri dari albumin, globulin, dan fibrinogen. Sedangkan terdapat garam anorganik yang terdiri dari anion dan kation. Lalu terdiri dari substansi organik yang terdiri dari asam urat, urea, asam amino, lipid, dan glukosa. Dan sedangkan ada juga di dalam plasma darah yaitu ada hormon dan enzim. Nah, di dalam plasma darah dalam tubuh kita itu dia ada sekitar 55-60% ya. Jadi plasma darah itu dia berwarna kekuningan. Jadi dia berwarna kekuningan yang ada di dalam darah. Sekitar 50-60% di dalam tubuh kita. Selanjutnya adalah protein plasma. Nah, di dalam protein plasma ini dia terdiri dari 3 jenis. Ada yang namanya albumin, yang namanya globulin, dan ada yang namanya fibrinogen. Apa sih bedanya antar ketiganya? Nah, kalau albumin itu dia berfungsi untuk menjaga tekanan darah atau untuk menjaga tekanan osmosis dalam tubuh kita, untuk mempertahankan osmosisnya. Sedangkan kalau globulin itu dia berfungsi untuk melawan bibit penyakit. Jadi untuk membunuh bibit penyakit itu adalah globulin. Nah, sedangkan kalau si fibrinogen dia berfungsi untuk membantu proses pembekuan darah. Selanjutnya si plasma darah atau si protein plasma ini dia berfungsi sebagai pembekuan darah, lalu untuk mempertahankan tekanan osmosis darah, lalu untuk sebagai tempat pembuatan trefon. Trefon itu apa? Trefon adalah bahan makanan bagi jaringan di media kultur. Nah, itu adalah tentang protein plasma. Selanjutnya yang kedua adalah eritrosit. Dengan eritrosit, jadi eritrosit itu adalah sel darah merah. Nah, di dalam sel darah merah itu atau di dalam eritrosit itu adalah
terdapat namanya hematokrit. Hematokrit itu apa? Hematokrit itu adalah berapa persen volume eritrosit dari sejumlah darah kita. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya itu adalah dari eritrosit dia tidak memiliki inti, jadi tanpa inti sel, sehingga umurnya itu akan lebih cepat hancur atau lebih cepat waktu umurnya si eritrosit itu. Selanjutnya adalah bentuknya bulat, lalu bentuknya seperti bikonkav atau cembung ya. Kemudian ukurannya itu sekitar 7,5 mikron, lalu tebalnya adalah 1,2 mikron, lalu luas permukaannya adalah 120 mikron. Nah, eritrosit ini terdapat yang namanya Hb atau hemoglobin. Lalu si eritrosit ini dia dibentuk di dalam sumsum tulang kuning dan merah. Kemudian, si eritrosit ini dia hanya bisa bertahan hidup sekitar 120 hari. Kenapa? Cuman hanya 120 hari? Karena di dalam eritrosit itu dia tidak memiliki inti sel gitu ya. Nah, bagaimana sih bikonkav itu? Nah, bentuknya seperti ini, bikonkav atau bentuknya seperti cembung. Oke, selanjutnya adalah leukosit. Leukosit itu adalah namanya sel darah putih. Nah, di dalam leukosit ini ciri-cirinya adalah dia berinti, lalu ukurannya itu dia lebih besar sekitar 10 sampai 12 mikron. Lalu dia di dalam leukosit tidak memiliki Hb atau tidak memiliki hemoglobin. Nah, dia itu bergerak seperti amuboid, lalu kemotaksis. Dia bergerak ke tempat yang luka, lalu akan memfagositosis, lalu akan menembus dinding kapiler. Nah, si leukosit ini biasanya diproduksinya di dalam nodus limfatikus dan sumsum tulang. Tadi kalau di dalam leukosit itu ada dua jenis, ada yang namanya agranulosit dan ada yang namanya granulosit. Kalau agranulosit itu dia adalah bergranula, itu adalah terdiri dari limfosit dan monosit, sedangkan granulosit itu adalah yang bergranula, yaitu ada neutrofil, eosinofil, dan basofil. Nah, ini adalah bentuknya dari neutrofil, eosinofil, basofil, monosit, dan limfosit. Oke, selanjutnya adalah trombosit. Nah, di dalam trombosit ini atau keping darah, dia itu ciri-cirinya adalah tidak memiliki inti. Lalu dia bulat, lalu ukurannya sekitar 1,1 sampai 4 mikron, lalu akan mengalami aglutinasi atau penggumpalan. Nah, di dalam trombosit ini dia itu akan diproduksi di dalam sumsum tulang, lalu akan dihancurkan di dalam limpa. Nah, di dalam trombosit ini dia berfungsi untuk sebagai proses pembekuan darah atau penutupan luka. Bagaimana sih prosesnya dari penutupan luka atau namanya adalah koagulasi darah? Ya, koagulasi darah atau penutupan luka, proses penutupan luka. Bagaimana prosesnya? Oke, bisa lihat yang panah-panah itu bahwa yang pertama itu adalah apabila si trombositnya pecah, lalu akan berubah menjadi namanya tromboplastin. Nah, si tromboplastin ini akan dibantu oleh vitamin K dan Ca yang akan mengubah protombin dan menjadi trombin. Sedangkan nanti kalau sudah menjadi trombin akan berubah menjadi fibrinogen, lalu akan berubah menjadi fibrin. Nah, fibrin ini adalah benang-benang halus. Jadi apabila kalian terluka, lukanya kan akan ketutup ya. Nah, lukanya ketutup itu diakibatkan karena adanya si fibrin itu, gitu ya. Selanjutnya adalah golongan darah dan transfusi darah. Nah, golongan darah itu apa sih? Jadi golongan darah itu adalah penggolongan ya. Penggolongan darahnya itu ada di golongan darah A atau golongan darah B atau golongan darah AB dan ada golongan darah O.
Nah, di dalam golongan darah ini terdapat istilah yang namanya aglutinogen dan ada yang namanya aglutinin. Apa sih bedanya? Nah, kalau aglutinogen ini dia adalah eritrosit yang digumpalkan. Jadi maksudnya adalah apabila misalnya kalian tes golongan darah, terus golongan darahnya golongan darah A. Nah, berarti dia akan mengalami atau yang di dalam aglutinogennya itu dia akan menggumpal, namanya adalah aglutinogen. Sedangkan di aglutinin itu adalah protein dalam plasma darahnya. Jadi dalam plasma darahnya itu mengandung apa gitu ya. Nah, di dalam golongan darah ini tadi istilah ada aglutinogen dan ada aglutinin. Nah, apabila kalian tes golongan darah, nah nanti akan mengalami penggumpalan di dalam golongan darah itu namanya adalah aglutinasi. Jadi aglutinasi itu adalah penggumpalan. Contoh misalnya kalau golongan darahnya O, dia tidak punya aglutinogen. Ya, dia tidak punya aglutinogen. Makanya kalau di golongan darah O itu semua apabila tes itu dia tidak ada yang menggumpal. Itu berarti golongan darahnya O. Lalu aglutininnya adalah A dan B. Maksudnya adalah aglutinin itu berarti dia bisa mendonorkan ke golongan darah A dan golongan darah B. Selanjutnya adalah golongan darah A. Kalau di golongan darah A berarti aglutinogennya adalah A. Berarti yang menggumpal adalah di golongan darah di aglutinasinya adalah di A. Sedangkan aglutininnya adalah di B. Jadi dia itu anti terhadap B. Sedangkan kalau golongan darahnya B, berarti dia aglutinogennya adalah B ya, menggumpal adalah B. Sedangkan aglutininnya adalah golongan anti terhadap A. Jadi dia tidak bisa mendonorkan terhadap A. Selanjutnya adalah golongan darah AB. Nah, golongan darah AB itu dia adalah aglutinogennya A dan B ya. Aglutinogennya adalah di A dan B. Selanjutnya aglutininnya adalah dia tidak ada antinya. Jadi dia bisa memberikan kepada golongan darah A dan golongan darah B. Gitu. Oke, selanjutnya adalah transfusi darah. Nah, transfusi darah itu apa sih? Transfusi darah itu adalah peristiwa memasukkan darah ke dalam tubuh. Ya, nah di dalam transfusi darah itu dia dibagi menjadi dua. Ada yang namanya donor dan ada yang namanya resipien. Apa sih donor? Donor itu adalah orang yang memberikan darah atau orang yang menyumbangkan darah. Sedangkan kalau resipien adalah orang yang dapat menerima darah. Jadi kalau golongan orang yang pendonor itu adalah contohnya adalah misal hanya sesama golongan darahnya atau dia tidak mengalami penggumpalan ya. Contohnya adalah golongan darah A hanya bisa memberikan kepada A saja, sedangkan B itu hanya ke B. Sedangkan kalau AB dia bisa memberikan ke A dan ke B. Tapi dia tidak bisa ke O. Sedangkan kalau O itu dia bisa memberikan ke semuanya gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian. Sampai sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.